Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Umar Basri Syaf. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Laksamana Madya Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Umar Basri Syaf yang memiliki gelar adat Sultan Maruhum lahir pada tanggal 7 Oktober tahun 1922 di Amsterdam, Belanda. Wafat pada tanggal 10 Oktober tahun 1992 di Jakarta. Laksamana Madya Tentara Nasional Indonesia Umar Basri Syaf merupakan tokoh penting dalam sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Merupakan putra dari Muhammad Syaf yang merupakan rektor pertama Universitas Andalas di Sumatera Barat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Laksamana Madya Tentara Nasional Indonesia Umar Basri Syaf merupakan presiden pertama Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut yang menjabat sejak tanggal 26 November tahun 1962 hingga tanggal 7 September tahun 1964. Laksamana Madya Tentara Nasional Indonesia Umar Basri Syaf pernah menjabat sebagai Panglima Komando Armada Angkatan Laut Republik Indonesia periode tahun 1959 sampai tahun 1961. Laksamana Madya Tentara Nasional Indonesia Umar Basri Syaf juga pernah menjabat sebagai Direktur Perencanaan Umum di Markas Besar Angkatan Laut. Laksamana Madya Tentara Nasional Indonesia Umar Basri Syaf menjabat sebagai Deputi 1 Angkatan Laut. Berperan penting dalam pembentukan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Setelah pensiun, Laksamana Madya Tentara Nasional Indonesia Umar Basri Syaf menjabat sebagai Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia periode tahun 1973 sampai tahun 1978. Menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia utusan dari golongan karya unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1977. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa karir militer aktif Laksamana Madya Tentara Nasional Indonesia Umar Basri Syaf berlangsung sejak tahun 1945 hingga tahun 1973. Laksamana Madya Tentara Nasional Indonesia Umar Basri Syaf terlibat dalam masa perjuangan kemerdekaan. Operasi Trikora pada tahun 1961 hingga tahun 1962. Operasi Dwikora pada tahun 1964 hingga tahun 1966. Laksamana Madya Tentara Nasional Indonesia Umar Basri Syaf mulai menjabat sebagai Presiden Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut pada bulan November tahun 1962. Berakhir pada bulan September tahun 1964. Masa kepemimpinan Laksamana Madya Tentara Nasional Indonesia Umar Basri Syaf di Legiun Veteran Republik Indonesia berlangsung dari tahun 1973 sampai tahun 1978. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Laksamana Madya Tentara Nasional Indonesia Umar Basri Syaf menempuh pendidikan dasar di sekolah Belanda seperti Ropise Lagere School di Surabaya, Hogere Burgersul di Bogor, melanjutkan ke Sekolah Pelayaran Tinggi di Semarang. Laksamana Madya Tentara Nasional Indonesia Umar Basri Syaf kemudian masuk Akademi Angkatan Laut di Surabaya. Mengikuti berbagai pelatihan lanjutan baik di dalam negeri maupun luar negeri termasuk Naval War College. Laksamana Madya Tentara Nasional Indonesia Umar Basri Syaf menjalankan peran penting di berbagai markas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, termasuk di Komando Armada, serta lembaga pengembangan pendidikan militer seperti Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut dan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Laksamana Madya Tentara Nasional Indonesia Umar Basri Syaf adalah tokoh utama dalam pendirian dan kepemimpinan awal Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut.
berfungsi sebagai pusat pendidikan perwira tinggi untuk kepemimpinan strategis di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Laksamana Madya Tentara Nasional Indonesia Umar Basri Syaf juga berperan penting dalam operasi-operasi militer yang menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti penumpasan pemberontakan Republik Maluku Selatan dan Darul Islam Tentara Islam Indonesia, serta operasi Trikora dan Dwikora. Peran Laksamana Madya Tentara Nasional Indonesia Umar Basri Syaf dalam organisasi veteran dan parlemen menunjukkan bahwa beliau tetap aktif dalam kehidupan nasional, meskipun sudah tidak lagi berdinas secara aktif. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Laksamana Madya Tentara Nasional Indonesia Umar Basri Syaf memulai kariernya sebagai mualim dan kapten kapal pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia sekitar tahun 1944 sampai tahun 1945. Kemudian menjabat berbagai komando kapal perang. Laksamana Madya Tentara Nasional Indonesia Umar Basri Syaf mengikuti pelatihan dan kursus militer seperti kursus anti kapal selam, pelatihan kapal perusak, tugas sebagai perwira penghubung dengan Angkatan Laut Belanda, serta pelatihan komando tingkat tinggi di Naval War College. Laksamana Madya Tentara Nasional Indonesia Umar Basri Syaf lulus dari Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, merupakan bagian dari tim pembentuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, serta menduduki berbagai jabatan strategis militer sebelum akhirnya beralih ke jalur veteran dan parlemen nasional. Laksamana Madya Tentara Nasional Indonesia Umar Basri Syaf merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah kemiliteran Indonesia, khususnya dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Perjalanan hidup dan kiprah beliau tidak hanya mencerminkan dedikasi terhadap pertahanan negara, tetapi juga memperlihatkan bagaimana seorang pemimpin militer dapat memainkan peran strategis dalam pendidikan, organisasi veteran, dan struktur politik nasional setelah masa aktif militer berakhir. Dari sudut pandang sejarah kemerdekaan, Laksamana Madya Tentara Nasional Indonesia Umar Basri Syaf adalah salah satu figur militer yang terlibat langsung dalam masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, beliau merupakan bagian dari Angkatan Laut yang berjuang menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia dari ancaman internal maupun eksternal. Beliau terlibat dalam operasi penting seperti penumpasan pemberontakan Republik Maluku Selatan dan pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia, serta aktif dalam operasi Trikora yang bertujuan untuk merebut kembali Irian Barat. Dari sisi pendidikan militer, Laksamana Madya Tentara Nasional Indonesia Umar Basri Syaf adalah presiden pertama Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut. Dalam jabatan ini, beliau bertanggung jawab membangun sistem pendidikan perwira tinggi yang fokus pada kepemimpinan strategis, manajemen pertahanan laut, dan diplomasi militer. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut yang beliau pimpin sejak tahun 1962 menjadi fondasi penting dalam pembentukan perwira-perwira tinggi Angkatan Laut yang profesional, terlatih, dan memiliki wawasan global. Dari perspektif organisasi militer, beliau tidak hanya menjabat sebagai Panglima Komando Armada Angkatan Laut Republik Indonesia, tetapi juga sebagai pejabat tinggi di Markas Besar Angkatan Laut dalam peran sebagai Direktur Perencanaan Umum dan Deputi 1 Angkatan Laut. Posisi-posisi ini memberinya pengaruh dalam perencanaan kebijakan pertahanan, pembinaan satuan, serta perumusan strategi laut nasional dalam konteks Perang Dingin dan berbagai ketegangan geopolitik regional di Asia Tenggara. Dari sudut pandang sosial politik, setelah pensiun dari dinas aktif, Laksamana Madya Tentara Nasional Indonesia Umar Basri Syaf mengabdikan diri sebagai Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia dari tahun 1973 hingga tahun 1978.
Dalam posisi tersebut, beliau memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan para veteran pejuang kemerdekaan, serta memperkuat posisi moral dan historis para mantan pejuang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beliau juga menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mewakili golongan karya, yang menunjukkan bahwa kontribusinya dalam pengambilan kebijakan negara tidak berhenti setelah pensiun militer. Dari perspektif keluarga dan latar belakang, Laksamana Madya Tentara Nasional Indonesia Umar Basri Syaf adalah putra dari Muhammad Syaf, seorang intelektual Minangkabau yang pernah menjabat sebagai rektor pertama Universitas Andalas di Sumatera Barat. Latar belakang keluarga yang kuat dalam bidang pendidikan dan kepemimpinan ini memberikan fondasi moral dan intelektual yang mendukung kiprah beliau di bidang militer dan kenegaraan. Beliau juga dikenal sebagai pemegang gelar adat Sultan Maruhum, yang menunjukkan pengakuan atas posisi sosial dan kultural beliau di kalangan masyarakat adat Minangkabau. Dari perspektif internasional, Laksamana Madya Tentara Nasional Indonesia Umar Basri Syaf dikenal sebagai perwira tinggi yang aktif mengikuti berbagai kursus militer di luar negeri, termasuk di India dan negara-negara Eropa. Beliau memiliki jaringan diplomasi militer yang luas, pernah menjadi tamu kehormatan dalam berbagai acara resmi Angkatan Laut di luar negeri. Kemampuannya dalam menjalin kerjasama internasional di bidang pertahanan laut menunjukkan kapasitas beliau sebagai duta militer Indonesia yang dihormati di panggung internasional. Dari sisi simbolisme dan kepemimpinan moral, beliau adalah representasi dari generasi perwira tinggi yang menjunjung tinggi kehormatan militer, disiplin organisasi, serta memiliki semangat pengabdian total terhadap bangsa dan negara. Karir beliau menunjukkan kesinambungan antara idealisme kemerdekaan, profesionalisme militer, dan kepemimpinan nasional dalam masa transisi dari revolusi ke pembangunan. Pengaruhnya terasa dalam banyak aspek pendidikan militer, manajemen veteran, dan budaya institusi Angkatan Laut Republik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai tradisi dan modernitas secara seimbang. Laksamana Madya Tentara Nasional Indonesia Umar Basri Syaf adalah contoh nyata bahwa perwira tinggi militer tidak hanya memainkan peran dalam bidang tempur dan strategi pertahanan, tetapi juga dalam pengembangan sumber daya manusia, pembentukan lembaga negara, dan penguatan identitas nasional melalui pengabdian yang luas dan multidimensi. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan
yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.